Yang berikut ini pemirsa ada kabar dari Ayu Ting Ting yang diduga menelantarkan hewan peliharaannya. Nggak dirawat apa gimana nih? Bu Ayu, udah buat aku aja ikan-ikannya. Aku bisa kok ngerawat Bu Ayu. Ikan koi ya? Atau apa ya? Aduh Langsung pengen aja lihat kita deh. lihat. Iya. Ini dia. Kok bisa sih nggak dirawat? Berita miring tak pernah sepi dari kehidupan Ayu Ting Ting. Saat artis lain gencar memperlihatkan kepedulian dan kasih sayangnya kepada hewan peliharaan, Ayu justru disebut-sebut menelantarkan kelinci dan kolam ikannya. Faktanya, berita Ayu tidak merawat kelinci dan ikan-ikannya dengan baik menjadi viral di media sosial. Setidaknya sebagai publik figur yang memiliki rumah dan villa mewah, Ayu tidak berusaha memberikan tempat tinggal yang layak untuk hewan peliharaannya. Lihat saja, kandang kelinci di rumah pelantun Sambalado itu terlihat sempit dan terkesan tidak terawat. Bahkan di tempat makanan kelinci yang kotor, tak terlihat air minum maupun wortel makanan favorit kelinci. Lantas apa kata Ayu dan keluarga tentang kandang dan kelinci-kelincinya yang terlihat tidak terawat? Saya sih heran gitu. Sampai sekecil itu dicari terus celahnya saya itu terus dicari gitu. Ya terserah sih, mau sampai mana juga silakan aja mulut-mulut mereka gitu ya. Saya sih nggak ada urusannya, tapi alhamdulillah kelinci itu memang dibeli dari kecil dan dirawat dengan baik sampai sekarang tumbuh besar gitu. Ibu juga bingung, orang-orang pada pelihara macan, singa, pada gak dikomentarin apa-apaan. Gitu kan ya, ini kan kita punya kelinci sama ikan. Emangnya dia juga tahu kan, bener kata Ayu kan tadi, ayah ngebersihin emang pada ngeliat. Ya kan, tuh kelinci dikeluarin buat main sama Sebilki sama anak-anak, emang pada lihat. Ada ikan sama kelinci dibahas tuh, ya Allah. Ayah sampai bilang, kalau emang kelinci, ya kelinci kalau nggak diurus pasti mati ya. Karena emang nggak usah ngurusin rumah tangga orang, hak orang, keluarganya aja urusin. Nah kelinci pun kalau emang nggak bagus, kalau kita nggak urus berarti kan dia nggak bahan hidup. Tak jauh dari kandang kelinci ada sebuah kolam ikan berukuran sekitar 1,5 kali 3 meter yang airnya sudah keruh dan menebarkan aroma tidak sedap. Tak seperti kolam ikan milik artis lain yang dihiasi stalaktit dan karang buatan yang indah. Kolam ikan milik Ayu dibiarkan polos seperti tambak. Lantai dan dinding tempat filter air kolam pun terlihat sudah berlumut tebal seperti sudah lama tidak dibersihkan. Lalu benarkah Ayu tidak menggaji pembantu untuk membersihkan kolam ikannya? Kolam ikan ayah mau bersih mau kotor itu hak ayah kan. Nah, terus kalau kolam ikan, ikannya juga masih pada hidup, ikannya juga setiap hari diurusin, dikasih makan. Emang mereka tahu kapan kita ngebersihin? Kan nggak perlu. Kan itu kan kelinci kan Siva yang ngurusin, kadang ayah yang ngurusin. Ikan juga ayah, terus ada akang juga orang yang kerja di rumah kan. Kecuali saya membunuh binatang, membunuh kelinci atau saya menyeset-nyeset kelinci, nyiksa kelinci apa gimana. Kelinci saya sehat buger itu udah lama banget loh, beli dari kecil waktu itu. Alhamdulillah sehat-sehat aja, bukan berarti dia tinggal di kandang kumuh dia nggak bisa tumbuh sehat dan berkembang. Daripada kandang bagus kalau dianya mati nggak diurusin. Sikap Ayu dalam memperlakukan hewan-hewan peliharaannya mungkin tidak salah. Namun bagi penyayang binatang seperti Irfan Hakim, pemelihara hewan harus peduli kesehatan dan kebersihan hewan peliharaannya. Termasuk memberikan kandang yang layak untuk sang hewan. Lantas apa kata Irfan tentang hewan peliharaan yang tidak diurus oleh majikannya? Wah itu mah zolim namanya, dan itu bisa diadili nanti di akhirat juga. Kalau kita pelihara dikasih kandangnya sempit, makanannya nggak bergizi sampai kurus, apalagi sampai mati, itu kita bisa dapat dosa besar juga gitu. Bahkan kalau itu di akhirat kelak, kalau di dunia itu, kalau di luar negeri itu sampai ada tindakan juga buat orang-orang yang pelihara binatang tapi nggak becus gitu. Di sini juga di Indonesia sudah mulai ada seperti itu, tapi belum seheboh di luar negeri. Tak hanya menyediakan budget khusus untuk menggaji asisten perawat hewan, Irfan juga terus belajar memahami sifat dan kelemahan hewan-hewan peliharaannya. Bagi Irfan, hewan peliharaan adalah makhluk hidup yang punya hak untuk hidup layak seperti manusia. Ketika kita memutuskan untuk pelihara binatang, kita harus tanggung jawab dengan keputusan itu. Tanggung jawabnya itu cukup besar karena kita harus menjamin kesehatan dia, makanan dia, segala macam, dengan cara kandangnya harus diperhatikan, kesehatannya gitu. Jadi kita harus punya dokter hewannya juga, makanannya juga kita harus tahu, cari tahu juga ilmunya juga, makanannya apa, hobinya dia apa, suhunya seperti apa. Kalau nanti dia bereproduksi, kalau dia bertelur harus digimanain, itu harus
banyak. Jadi di rumah itu saya sampai menggaji orang khusus untuk pegang binatang. Jadi dia yang seharusnya jadwalnya 2 kali cuci darah yang terakhir, dia nggak mau cuci darah. Almarhum kayak pernah nyuci kaki mama, dia kayaknya tahu banget kalau dia tuh udah pengen sakit, mau pergi gitu.